Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarrik wa karim ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Udah Sapuri dari Padang rupanya. Ya. Kemudian Pak Ade, Pak Mukarram, Ustaz Ade dari Jakarta nih. Pak barusan juga dari Jakarta aslinya. Sumedang. Cirebon. Oh Cirebon. Cirebon. Berarti tetangganya Padang ya. Dipahit ya. Dipahit Pak, tak dapat Padang itu. Arendeng atau di situ kosong tuh. Bagus. Biar seimbang. Bulat-bulat sabelah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, saudaraku sekalian seiman, seagama, seakidah, yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-fakir hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah. Kenapa saya katakan dimuliakan oleh Allah? Karena bapak-bapak saat ini sedang duduk di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapapun yang duduk di majelis ilmu seluruhnya dimuliakan oleh Allah, terlepas dari apakah latar belakangnya dia seorang preman atau bukan, terlepas dari itu semua. Pokoknya siapapun yang duduk di majelis ilmu, majelis yang dimuliakan oleh Allah, majelis yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, disukai oleh para malaikatnya, maka mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena majelis ilmu itu adalah taman sorga yang ada di dunia. Yang namanya taman sorga pasti adalah tempat mulia, tempat indah. Maka orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu, di alam akhirat pun
nanti mereka oleh Allah akan kembali dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu mengatakan, ini keterangannya ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata beliau, man kana fi thalabil ilmi kanatil jannatu fi thalabihi wa man kana fi thalabil maksiati kanatin naru fi thalabihi. Barang siapa yang mencari ilmu, maka ia akan dicari oleh surga. Jadi orang yang istiqomah mencari ilmu enggak usah repot-repot mencari surga. Kenapa? Karena surga lah yang akan mencari mereka. Surga lah yang akan mencari mereka. Surga lah yang ingin dimasuki oleh mereka. Siapa mereka di situ? Orang-orang yang istiqomah mencari ilmu. Makanya orang yang mencari ilmu nggak usah repot-repot, susah-susah nyari surga. Justru surga yang nyari kita. Justru surga yang ingin dimasuki oleh kita. Sebaliknya, barang siapa yang mencari maksiat, artinya keluar dari rumah dengan tujuan untuk melakukan perbuatan maksiat, maka ia akan dicari neraka. Maka oleh karena itu, barang siapa yang ingin dicari oleh surga untuk dimasukkan ke dalamnya, istiqomahlah dalam mencari ilmu. Beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang oleh Allah, yang dengan pertolongan Allah, yang dengan rahmatnya Allah, oleh Allah dijadikan orang yang istiqomah duduk di majlis ilmu. Itu orang-orang yang akan dibahagiakan oleh Allah. Kira-kira percaya enggak? Saya. Udah, kalau enggak percaya berhenti ngajinya udah. Udah buang. Harus percaya, yakin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita tidak mau dicari neraka untuk dimasukkan ke dalamnya, maka jangan suka mencari perbuatan maksiat. Artinya, jangan keluar dari rumah untuk berbuat dosa. Nah, kalau berbuat dosa di luar aja dilarang, apalagi berbuat dosa di dalam rumah. Pokoknya yang namanya berbuat dosa dimanapun di atas bumi Allah dilarang oleh Allah. Ketika seseorang berbuat dosa di atas permukaan bumi, maka bumi yang diinjak melaknat dia. Tidak ridho, itu bumi ngomong. Bumi yang diinjak ngomong gitu. Saya nggak ridho diinjak sama kamu. Kamu berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah di atasku. Awas nanti akan aku telan, kata bumi. Benar ditelan bumi. Ketika mati masuk dalam bumi. Kemudian di dalam bumi dihimpit oleh bumi akibat perbuatan dosanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap patuh tunduk menjalankan perintah-perintah beliau secara istiqomah. Semoga di hari kiamat nanti kita, keluarga kita, anak-anak kita, ponakan kita, saudara-saudara kita, keturunan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan di surga kita dipertemukan dengan seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita lebih awal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Hari ini kita sudah berada di hari yang ke-21 di bulan Rajab 1447. Kalau umpama bulan Rajab tahun ini usianya 30 hari, berarti bulan Rajab hanya tinggal 9 hari. Kalau umpama usianya 29 hari, berarti bulan Rajab tinggal 8 hari. 8 hari berikut hari ini.
Kemudian akan datang bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah. Dan lalu akan datang bulan Ramadan, bulan kita semua. Bersyukur kita kepada Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Taklim kita hari ini adalah taklim pertemuan yang ke 600 berapa ya, lupa lagi saya. 650 55 paling apa 56 paling 57. 55 Itu Pak Jepri lagi lihat di HP-nya tuh, di undangannya ada. Buka Pak Jepri undangannya. Udah dihapus sekali. Ada. 659 kalau nggak salah, atau 58 gitu ya. Baiklah para jamaah, mari kita awali 55. Oh 55. Mari kita awali taklim rutin kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Udah ketemu Pak Jepri? Berapa? Iya 55 bener, Pak Agus hafal bener. Dihafal dulu. Dan dengan pembacaan salawat walaupun singkat sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan dengan mengistiqomahkan zikir jalalah. Kita niatkan 654 atau 55? 54. Kalau Pak Kiai mau ngirim ke saya 654. Oh ya iya benar. Kalau ada tulisannya bagus. Baik para jamaah yang mulia, kita niatkan di dalam hati kita masing-masing bahwa apa yang akan kita baca kita niatkan dalam hati, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, juga untuk jamaah kita. Jadi kita dibolehkan oleh hukum agama hadiah pahala untuk orang-orang yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita. Bidil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan wa
ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المشكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا بالإحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita pada pagi hari ini, taklim pertemuan yang ke-654, kita akan membicarakan atau akan membahas mengenai fadlu Sya'ban, mengenai keutamaan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bulan Sya'ban itu bulannya Rasulullah. Kata beliau wa Sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku. Kalau bulan kita umatnya Nabi adalah bulan Ramadan. Kalau bulan Allah yaitu bulan Rajab. Rajab syahrullah, Sya'ban syahru Rasulillah, Ramadan syahru ummati Rasulillah. Jangan satukan. Satukan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, anin Nabi, saking Kanjeng Nabi, sholat moga-moga maparin rahmat sopo Allahu Gusti Allah Ta'ala kang maha dukur Allah alaihi ingatase Kanjeng Nabi wasallama lan maparin kahormatan. Anahu satuhune utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola ngandika Kanjeng Nabi fadlu Sya'ban ala sairi syuhur,
kapadli ala sairil anbiya. Jadi kata Nabi, fadlu Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, ala sairi syuhur, atas seluruh bulan-bulan yang lainnya. Kan seluruh bulan dalam Islam sudah ditetapkan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah sudah menetapkan di Lauhul Mahfuz bahwa bilangan bulan dalam 1 tahun isna asyara syahron, ada 12 bulan, dimulai dari bulan pertama yaitu bulan Muharram, kemudian bulan Safar, kemudian bulan Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Awal, kemudian Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram lagi. Kali Dzulkifli. Enggak ada Dzulkifli di bulan mah. Kalau nama orang ada Dzulkifli, Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Iya, Muharram lagi benar. Muter. Ya emang begini. Ini sunatullah. Ya. Nah, kita tadi malam kita berada di malam hari. Nah, malam pergi, datang sih. Iya. Nanti siang pergi, datang. Itulah di dunia, datang dan pergi. Dulu ketika kita belum ada, orang tua kita masih ada, bapak kita masih ada, nenek kita masih ada. Kita belum ada, kita datang, mereka pergi. Entar kita yang pergi, anak kita yang datang, itu kita. Begitulah ujung-ujungnya, dunia ini tidak ada. Memang asalnya dunia tidak ada. Kemudian oleh Allah diada-adakan. Allah lah yang maha ada. Adanya Allah tidak didahului oleh sesuatu yang ada, karena Allah lah yang maha ada. Dan adanya Allah tidak butuh kepada yang Allah adakan, karena semuanya diadakan oleh Allah yang maha ada. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari seluruh bulan-bulan Islam yang berjumlah 12 bulan termasuk bulan Sya'ban. Nah, itu kata Nabi, kapanli itu seperti keutamaanku ala sairil anbiya, di atas seluruh para nabi. Pada umumnya umat Islam mengetahui bahwa jumlah nabi itu ada 25. Padahal banyak nabi yang telah diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menyampaikan ajaran tauhid, untuk menyampaikan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Itu banyak. Menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, jumlahnya ada 124.000 nabi. Cuma dari 124.000 nabi, menurut para ulama yang wajib diketahui hanya 25. Dari mulai Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya dan Isa, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah beliau. 25 nabi tuh. Coba saya tes bapak-bapak nih. Mohon diulangi bareng-bareng ya.
3, 2, 1. Adam, Idris. Lanjut. Itu wajib Pak, wajib hafal itu. Itu ada keterangannya dalam kitab Tijanud Darori. Yajibu ala kulli mukallafin. Wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf mengetahui jumlah nama-nama para nabi. Wajib itu. Lah kita masa nggak kenal nabi kita, nggak kenal para nabi yang diutus oleh Allah. Wajib itu. Makanya ajarkan anak-anak kita biar tahu tuh nama-nama para nabi. Itu yang diwajibkan untuk diketahui 25 orang nabi. Sisanya nggak diwajibkan. Waktu kalau sisanya, kalau 124.000 nabi wajib kita boro-boro 124.000 nabi, 25 nabi aja banyak yang nggak hafal. Masya Allah. Islam tidak memberatkan. Masa iya cuma 25 nggak hafal dari 124.000 nabi? Masa nggak hafal? Nah, dari 124.000 nabi, nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nabi yang paling terabdol. Mereka semuanya di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Jadi keutamaan bulan Sa'ban atas bulan-bulan yang lainnya itu bagaikan keutamaan Nabi Muhammad SAW di atas seluruh para nabi yang lainnya. Nabi kita itu pemimpinnya seluruh para nabi. Seluruh para nabi sebenarnya kalau umpama ditanya, misal Nabi Adam, umpama ditanya, ya Nabi Allah Adam, apa yang kau inginkan? Aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Seluruh para nabi sebenarnya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi kira-kira bisa enggak? Enggak bisa, karena udah pada wafat. Ketika Nabi diutus, mereka udah wafat. Karena menjadi umat Nabi Muhammad itu banyak kelebihannya, banyak keutamaannya. Maka bersyukurlah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang nabi yang paling dimuliakan oleh Allah, seorang nabi yang paling diagungkan oleh Allah, seorang nabi yang oleh Allah dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya, penghulunya, pemimpinnya seluruh para nabi dan para rasul. Padahal beliau diutus paling terakhir. Makanya beliau disebut Nabiul Awalin wal Akhirin, nabi yang pertama dan yang terakhir. Disebut nabi yang pertama karena sebelum Allah menciptakan ruh-ruh para nabi yang lainnya, yang paling pertama diciptakan adalah ruh nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, beruntung kita. Para nabi yang lainnya doa-doanya udah dikabul semua di dunia. Tapi nabi kita ada satu doa yang oleh beliau ditangguhkan untuk kita nanti di akhirat. Cerdasnya nabi kita begitu loh. Nabi-nabi yang lainnya udah dikabulkan doanya. Tapi nabi kita menyimpan satu doa untuk kita nanti di akhirat. Kita selamat luar biasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau oleh Nabi dikatakan bahwa keutamaan bulan Sa'ban di atas bulan-bulan yang lainnya adalah seperti keutamaanku di atas para nabi yang lainnya. Artinya, yuk kita muliakan bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah. Sadar nggak sadar, diakui ataupun tidak diakui, apabila kita mampu memuliakan bulan Sa'ban dengan melakukan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka secara tidak langsung kita telah memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bulan Sa'ban adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak Nabi Alaihi Wasallam kana yasumu Sya'ban kullah. Maka oleh karenanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau sangat memuliakan bulan Sa'ban. Kata beliau, ini bulan-bulanku, maka aku harus memuliakan bulanku.
Dan umatku juga harus memuliakan bulanku. Apabila mereka memuliakan bulanku, sama halnya mereka memuliakan aku. Tentu memuliakan bulan Sa'ban dengan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang mengandung nilai-nilai ibadah, amalan-amalan yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk diri, keluarga, atau untuk orang lain. Di antaranya Rasulullah memuliakan bulan Sa'ban, bulannya beliau adalah dengan berpuasa. Berpuasa. Kemarin bapak-bapak bulan Rajab, bulan Allah, memuliakan Allah dengan cara berpuasa di bulan Allah. Dapat berapa hari? Sebulan dapat? Dapat 30 hari? Alhamdulillah. Enggak. 15 hari? Tengah bulan dapat? Alhamdulillah. Enggak juga. 10 hari dapat? Dapat? Alhamdulillah. Luar biasa. 5 hari? Ada yang dapat 5 hari? Dapat. Ada, alhamdulillah Pak Jepri. Ada yang dapat 3 hari? Banyak. Banyak kan 3 hari. Ada yang dapat 2 hari? Ada. Yang 1 hari? Ada. Kembali nol. Yang sama sekali enggak? Ada juga. Jadi ada semua berarti. Alhamdulillah. Itu kita berpuasa di bulan Allah, memuliakan bulan Allah. Itu bulannya Allah. Jadi jangan dinodai bulan Allah dengan melakukan perbuatan maksiat di bulan Allah. Pasti Allah murka itu. Kok kamu berbuat dosa di bulanku? Kurang ajar kamu ini. Ketahui diri. Nah, makanya kalau orang berbuat dosa di bulan Allah, di bulan Rajab, itu dosanya pun dilipat gandakan 70 kali lipat. Sebagaimana Allah melipat gandakan kebaikan di bulan Rajab 70 kali lipat. Demikian pula berbuat dosa di bulan Rajab, dosanya sama dengan 70 kali lipat. Misal umpama kita pacaran sama janda muda nih di bawah umur, mojok atau jalan-jalan, kemudian kita pegang-pegangan tangan atau peluk-pelukan kayak upin-ipin gitu ya. Nah itu dosa enggak? Itu dosanya sama dosa 70 kali jinah itu. Nauzubillah min. Cuma jinahnya bukan jinah alat kelamin, jinah mata, jinah tangan. Nauzubillah min. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu Sa'bana kullah, adalah Rasulullah. Beliau berpuasa di bulan Sa'ban 1 bulan. Di Rasul itu puasanya bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan 3 bulan berturut-turut. Kalau kita dengarnya aja sampai bilang head deh. Sampai bilang head deh. Masya Allah, Rasulullah beliau muliakan bulan Allah dengan berpuasa. Beliau muliakan bulan beliau dengan berpuasa. Beliau muliakan bulan umatnya juga dengan berpuasa. Luar biasa. Beliau cinta sama Allah, beliau cinta sama umatnya. Maka beliau muliakan bulan Allah dan bulan umatnya dengan berpuasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau telah berjuang, telah berusaha semaksimal mungkin untuk menggembirakan umatnya dengan cara beliau memuliakan bulan umatnya. Nah sekarang tinggal kita berjuang berusaha untuk menggembirakan Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mencontoh beliau. Beliau sudah berjuang mati-matian menggembirakan umatnya. Tinggal kita berjuang mati-matian menggembirakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sekali-kali mengecewakan beliau. Jangan sekali-kali ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita membuat Rasulullah hatinya sakit, menangis. Jangan sampai Rasulullah meneteskan air matanya karena perbuatan dosa yang kita lakukan. Jangan. Rasulullah nggak marah ketika melihat umatnya berbuat dosa, nggak marah karena beliau sangat sayang kepada umatnya. Beliau nggak mau marahin umatnya, cuma khawatir nanti Allah yang marah. Allah yang marah.
Allahnya yang murka karena Allah melihat kekasihnya yaitu Rasulullah disakiti. Nah kalau Allahnya yang marah, udah apa yang akan terjadi? Malah petaka nanti bencana. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saking utamanya bulan Sya'ban di atas bulan-bulan yang lainnya, bagaikan keutamaan Rasulullah di atas seluruh para nabinya, sampai-sampai seluruh hamba-hamba Allah yang hidup di alam dunia ini, terutama mereka yang beriman kepada Allah, sampai-sampai seluruh amal kebaikan yang mereka lakukan, termasuk amal keburukan yang mereka kerjakan, itu sampai-sampai dinaikkannya di bulan Sya'ban, tidak di bulan-bulan yang lainnya. Masya Allah. Jadi amal-amal kebaikan yang kita kerjakan, amal-amal buruk yang kita lakukan, setahun terakhir dari mulai tanggal 1 Muharram tahun 1446 sampai tanggal 1 Muharram tahun 1447 itu dinaikkannya ke langit di bulan Sya'ban. Beliau bersabda, ya rafa'allahu a'malal ibadi kullaha fi hadzal syahr ay Sya'ban. Ya rafa'u, menaikkan sopo Allahu Allah a'malal ibadi, akan seluruh amal-amal yang dilakukannya oleh hambanya, baik amal buruk dan ataupun amal soleh, itu semuanya dinaikkan seluruhnya fi hadzal syahr ay fi Sya'ban, di bulan ini, di bulan Sya'ban, yaitu tepatnya pada malam nisfu Sya'ban dinaikkannya. Nah, jangan sampai, kita harus berusaha, harus berikhtiar sesuai kemampuan kita masing-masing. Karena setiap orang, setiap individu tentu kemampuannya berbeda-beda dalam berbagai hal, beda-beda. Contoh dalam baca Quran mungkin beda-beda. Mungkin Pak Jepri baca Quran mampunya sehari ya 5 juz gitu ya. Tapi Jumari mungkin nggak mampu 5 juz, paling 1 juz ya. Beda-beda kemampuan orang itu, beda-beda. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai di saat amal-amal kita dinaikkan ke langit, dilaporkan ke Allah, ternyata banyak amal buruknya. Jangan sampai. Maka di 3 bulan berturut-turut ini kita harus berjuang untuk membersihkan catatan buruk dari amal-amal buruk yang ada dalam kitab yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Jangan sampai. Dari sekarang dibersihkannya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan. Dari sekarang, mumpung belum terlambat. Nah, begitu sampai pada pertengahan di bulan Sya'ban, yakni malam Sya'ban, dinaikkan, alhamdulillah amal-amal buruknya sudah dihapus oleh Allah. Karena kita banyak istighfar, banyak taubat, banyak beramal soleh. Nah, kita harus berusaha ke arah sana. Jangan cuek-cuek saja. Jangan tenang ntar aja, gimana nanti aja di akhirat malah. Jangan, ntar nyesel kalau udah disiksa, nyesel. Pengen balik lagi ke dunia nggak bisa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sekarang kita bersihkan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan dosa, termasuk kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela, dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Bersihkan dari sekarang dengan memperbanyak amal kebaikan, amal soleh, memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Dan sekarang sudah masuk tanggal 21 Rajab, berarti masuk fase ketiga. Jangan lupa tuh dibaca tasbihnya, istighfarnya. Subhanallahir
rauf. Astaghfirullahal azim. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Subhanallah rauf, maha suci Allah yang maha lembut, yang maha penyantun. Astaghfirullahaladzim, aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa asalkan kita mohon ampun. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Muzammil ayat 20 itu. Kata Allah, wastaghfirullah, mohon ampunlah kalian kepada Allah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah nanti pada malam nisfu Sya'ban, di mana pada malam itu amal kita dinaikkan ke langit. Di situ kita kalau bisa jangan tidur. Ngapain? Bukan main gaplek di pos ronda, bukan. Ngapain atuh? Taqarruban ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Deketin Allah di malam itu. Mohon ampun kalau perlu sambil nangis ya Allah. Taubat. Bertaubat kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Nah, jangan tidur. Malam nisfu Sya'ban. Perbanyak amal soleh, perbanyak amal kebaikan, perbanyak ibadah di malam nisfu Sya'ban. Ya, kan setahun itu kan 360 hari. Malamnya berarti 360 malam. Nah, dari 360 malam, ambil satu malam saja untuk tidak tidur, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Kira-kira rugi enggak? Enggak lah. Dari 360 malam cuma diambil satu malam untuk Allah di malam nisfu Sya'ban. Sisanya kan kita tidur terus setiap malam kan? Masa rugi? Kira-kira bisa enggak ya? Insyaallah. Wow, siap. Wow, langsung ambil air wudhu, langsung hamparkan saja dan harap juga, langsung sholat dulu, langsung memperbanyak sholat sunat. Begitu sila, zikir, pegang tasbih, istighfar, baru dapat 100, tasbihnya jatuh. Oh, jatuh sampai mana ya? Diulang lagi, jatuh lagi tasbihnya. Ah, nggak kuat tidur. Masya Allah. Luar memang begitu ya. Mata kalau dibawa zikir, bawaannya ngantuk ya. Beda dengan buka TikTok ya. Iya. Melotot. Nauzubillah min. Bisa begitu ya? Kenapa ya? Udah saya sakit udah. Hah? Sakit perutnya. Allah, karena ibadah itu memang tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Tapi kalau berbuat dosa itu sesuai keinginan hawa nafsu. Makanya kalau lihat yang dosa-dosa itu mata mendukung, melotot, tadinya ngantuk jadi melek. Tapi kalau baca Quran tadinya melek jadi merem. Allahu Akbar. Itulah yang disabdakan Nabi. Al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bisyahawat. Surga itu dikelilingi dengan ketidaksukaan, dengan ketidakmauan. Tahajud tidak mau, baca Quran tidak suka, ngaji ogah. Surga, jalan menuju ke surga itu selalu dikelilingi dengan ketidakmauan, ketidaksukaan, ogah. Tapi kata Nabi, jalan menuju neraka itu selalu dikelilingi dengan rasa suka, dengan kemauan. Wah, berbuat maksiat, berbuat dosa, senang, bangga berbuat dosa, bahkan sampai lupa mati. Nauzubillah min. Itulah jalan ke neraka. Ya, jalan ke surga mah susah. Orang disuruh ngaji susah banget. Tapi kalau ada konser Ariel sekarang nih, penuh nih sekarang nih. Coba Ariel ada konser di sini nih, penuh nih, penuh. Tapi kalau ngaji mah susah banget.
itulah jalan ke surga memang. Artinya apa? Artinya Allah tahu, oleh Allah dipilih mana hamba-hambaku yang pantas aku masukkan ke surga. Kita termasuk orang-orang pilihan Allah. Insya Allah. Enggak mungkin Allah memilih kita. Buktinya kita sekarang ada di tempat yang Allah ridhoi. Itu pilihan Allah. Ini bukan kemampuan kita. Kita malah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya untuk melakukan taat dan tidak ada kekuatan sedikitpun untuk menjauhi maksiat kecuali pertolongan hari ini, pagi ini setelah kita selesai menunaikan kewajiban salat subuh berjamaah, kita duduk di majelis ilmu semata-mata mencari ilmu karena Allah, mencari ridho Allah. Itu adalah karena adanya pertolongan. Bersyukur kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk nantinya dijadikan ahli surga. Mudah-mudahan seperti itu. Tapi kita nggak boleh sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Lantaran orang lain tidak seperti kita, lalu kita mengecewakan orang lain, nggak boleh. Kita beribadah, beramal soleh bukan untuk kesombongan, tapi untuk kita supaya menyadari bahwa kita itu butuh Allah, butuh rahmat Allah, butuh ampunan Allah. Demikian. Sebenarnya masih banyak yang ingin sampaikan. Saya sebenarnya masih kuat 1 jam lagi. Bener asli saya harus kuat 1 jam lagi. Asli jangan bohong. Lanjut jangan nih. Lanjut jangan nih. Bener nih. Ya pada nih lanjut yang lain. Ya saya ikut yang banyak lah. Ikut yang banyak. Bener saya asli 1 jam lagi kuat saya. Tapi kurang bagus ya. Karena segala sesuatu masing-masing ada waktunya. Sholat ada waktunya, ngaji ada waktunya, termasuk ngopi juga ada waktu. Nah sekarang waktunya ngaji, waktu ngopi nih. Jawab jujur. Jawab ngopi lah. Bebas. Kita nggak boleh waktu ngopi pakai ngaji, jangan. Nah, jangan. Kita masing-masing waktunya aja. Kita boleh nggak sekarang takbiran? Allahu Akbar, Allah. Boleh nggak? Boleh nggak? Silakan kalau pengen kejadian gini. Belum saatnya karena belum waktu. Takbir itu bagus, boleh. Tapi kalau belum waktunya, jadi tidak bagus. Jadi fitnah nantinya. Pasti banyak orang yang yang apa? Nanya. Kok belum lebaran udah takbiran? Takbir nggak boleh, bagus. Tapi oleh karena belum malam takbiran, belum malam Idul Fitri, jadi nggak bagus. Kita baca Quran bagus nggak? Tapi kalau baca Qurannya di WC sambil BAB boleh nggak? Boleh nggak? Kok nggak boleh? Kan baca Quran bagus. Kok nggak boleh sih? Bukan tempatnya. Jadi segala sesuatu ada waktunya dan ada tempatnya. Nah, maka tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Kita harus bersikap adil. Adil itu kan begitu, waktu sepi mahalihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, pada proporsi yang sebenarnya. Itu adil. Nah, kalau kita meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya, itu namanya jolim, tidak adil. Nantinya jadi fitnah nantinya. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullah
Rabbana jinna ilman nafi'an wal hidayah wal barakah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabb kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirati wa li jami' ahli baiti wa li jami' ahli baitina. Ya Allah, kami memohon kepadamu ampunanmu, mohon kepadamu afiat, dan mohon kepadamu kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi